Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rihlatul Rohaniyah Auliyaul Tis'ah Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam seger waras, sugih wibowo rahayu, berkah manfaat dunya lan akhirat. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan tabarukan kita ngalap barokah. Suratun Nasri madaniyatun salasu ayatin. Suratun Nasri, surat yang kita kaji ini adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu artinya Nasr itu pertolongan. Madaniyatun termasuk golongan jenis surat madaniyah. Jadi ada makiyah, ada madaniyah. Ini madaniyah. Salasu ayatin, jumlah ayatnya hanya tiga ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iza apabila, iza itu bisa apabila, bisa ketika, boleh. Jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah. Jaa nasrullahi apabila telah datang pertolongan Allah. Ayat Nabi Yahu Shallallahu Alaihi Wasallam ala agaihi, apabila telah datang pertolongan Allah kepada nabinya, Nabi Yahu itu Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi Muhammad. Ketika telah datang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ala agaihi, atas musuh-musuhnya. Jadi di Mekah itu Nabi banyak musuh-musuhnya. Tapi sebelum jadi Nabi ya enggak. Sebelum jadi Nabi ya semua sayang, semua cinta, menghormati. Bahkan para kafir-kafir Quraisy itu malah yang memberikan gelar Al-Amin. Nabi itu kan gelarnya Al-Amin. Yang paling dipercaya, bisa dipercaya karena selamanya nggak pernah bohong gitu. Tapi begitu jadi nabi, menerima wahyu dari Allah, menyampaikan isi Al-Quran, di mana isi Al-Quran itu bertentangan dengan keyakinannya orang-orang kafir Mekah. Orang-orang Mekah itu dulu sering menyembah berhala, patung yang dibuat masing-masing sesuai dengan status sosialnya. Ada yang bikin patung dari emas, ya, yang kaya itu ada yang dari perak, ya, ada yang dari batu dipahat-pahat, ada yang mungkin dari semen itu ya kalau zaman sekarang. Itu masa riwayat itu ada orang bikin patung dari tepung, mungkin saking ngerambu ini ya mbak, bikin patung dari tepung, dimasak itu goreng buat apa buat dipanggang gitu ya, panggang gitu, untuk patung.
itu kemana-mana digendong Pak, pakai sarung itu gendong kemana-mana dibawa. Jadi kalau dia mau nyembah ditaruh gitu, dia nyembah patungnya itu, dia sembah patungnya. Nah, suatu saat dalam perjalanan dia lelah capek, dia taruh patungnya, istirahat, dia sembah-sembah. Begitu habis sembah patung, terasa perutnya perih, lapar. Nah, akhirnya pokoknya ke pasar nggak ada makanan lain, yang ada cuma tepung yang sudah dibentuk menjadi patung itu. Akhirnya habis nyembah-nyembah itu, ya mohon-mohon sama Tuhan. Kalau kayak kita itu, baik Tuhan, aku kan sudah menyembah Engkau. Enak di Jakarta rumit Tuhan itu. Aku kan sudah menyembah Engkau. Engkau kalau tahu aku sudah ngerti. Lelah, capek istirahat, tapi saya juga nggak bisa istirahat dengan tenang karena perut saya perih, mau cari makanan nggak ada makanan. Untuk sebab itu izin kalah ya Tuhan, saya mohon jangan tak makan. Ini dipodel tangan nih, loh ya Tuhan dipodel tangan di pangan coba Pak. Jadi sepanjang perjalanan hidup manusia, dialah satu-satunya orang yang berani makan Tuhan. Makanya satu riwayat, ketika dia sudah dapat hidayah, itu jadi sahabat Nabi. Itu dia sholat, kalau nengok ke kanan, menangis. Begitu nengok ke kiri, ketawa, jangan itu ketawa. Sering itu ketahuan, jamaah yang lain. Ini orang kok asal sembahyang nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu ya. Amin. Kamu. Jadi akhirnya ditegur kan, karena dilihat ini koyok nggak wajar gitu loh. Jadi habis sholat kok salam ke kanan ketawa, salam ke kiri menangis kan. Rasulullah nggak pernah ngajarkan gitu. Apa ada ajaran baru dia ditegur? Nah. Tadi saya perhatikan sampai kok sholat waktu salam kanan tertawa, salam ke kiri menangis. Ini loh, ketika saya selesai sholat kan orang bukan sholat kan fokus ya. Salam, saat melengok ke kanan, saya terlintas. Dulu zaman saya masih belum dapat hidayah, belum masuk Islam. Itu saya pernah bikin Tuhan dari tepung. Setelah saya sembah-sembah karena saya lapar, itu Tuhan tak potong tangannya, tak makan. Jadi aku sekarang pas ingat itu kudu guyu dewe. Jadi dia lebih senang mentertawakan dirinya. Jadi karena dia sering mentertawakan dirinya, nggak sempat mentertawakan orang lain. Kalau kita lihat tuh balik, ya, kita saling senangnya ngetawain orang, sampai nggak sempat ngetertawain diri sendiri. Senangkan diri sendiri, bikin tertawa diri sendiri kan enak. Itu awalnya. Nah ketika nengok ke kiri kok nangis kenapa? Ya itu dulu zaman jahiliyah. Saya punya anak perempuan. Orang zaman dulu kalau punya anak perempuan itu aib Pak. Aib. Jadi malu. Kenapa orang perempuan apa sih? Dana ya kan? Usahain. Pakaian maunya bagus, dikit-dikit banyak belanja, dikit-dikit maunya duit, tidak berjuang tenaganya nggak ada. Orang dulu itu malu punya anak perempuan. Nah, dia pernah ngajak anaknya itu, tadinya nggak tahu kalau anaknya itu perempuan, karena istrinya ini kalau sampai tahu, ini jadi kemudian dirahasiain lah, sampai gede lah ya kayak anak kaki jenung itu lucunya itu, begitu ketahuan kan pengen kritis. Dalam pengen kritis, lu kok pedok? Akhirnya itu jangan gali dikubur hidup-hidup. Itu yang membuat dia nangis kalau ingat itu. Untunglah Nabi Muhammad lahir itu, langsung diangkat martabat kaum wanita. Nabi yang mengangkat martabat kaum wanita. Makanya kalau memperingati Maulid, yang paling semangat itu. Masa sih enak?
Ibu diangkat mana? Pak ibu bilang, sampai Rasulullah bilang, Anisawi majul bilang, majul bilang dalam hadis itu. Anisawi majul bilang. Jadi, wanita itu adalah tiangnya negara. Apabila wanita itu baik, maka negara ini akan jadi baik-baik. Tapi kalau wanita rusak negara, terus al-umum madrasatul ula fi baitihi. Seorang ibu adalah sekolahan pertama di dalam rumahnya. Sebelum anak pendidikan dari luar rumah, ibu dulu yang menjadi guru. Yang mengajarkan, bisa bilang ini ayah, ini ibu, ini bapak, ini nenek, itu ibunya. Yang paling dekat. Dia angkat martabatnya. Sampai di anggota badan kita yang terkenal itu ibu jari. Bapak jari tidak ada. Ya kan? Ibu kota. Bapak kota nggak pernah ada. Ya kan? Diangkat. Menghormati kaum wanita. Hari itu. Loh. Rasulullah tahu benar, paham. Wanita jangan dinilai lemahnya. Perempuan, Pak. Ya, hati-hati nih. Jangan ngepelin perempuan. Perempuan itu cilik apa-apa. Perempuan itu, biar dia kecil, itu laki-laki segede apapun ditelan sama dia. Betul enggak? Iya. Weh, enggak percaya. Perempuan itu hebat. Banyak laki-laki kalah. Nah, itu. Jadi di zaman jahiliyah itu begitu. Kebanyakan sedang menyembah patung sehingga dikeliling Ka'bah dulu ya, sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul itu sampai ada sekitar 360-an berhala itu di sekeliling Ka'bah. Cukup. Kemudian berhala yang paling besar itu di dalam Ka'bah. Ini anak panah itu. Berhala berat. Kan ada Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Itu nama kota. Yang Hubal ditaruh di dalam Ka'bah. Di sekeliling itu ada sekitar 360 patung. Itu dari emas, dari apa? Jadi orang dulu kalau habis muterin Ka'bah itu nyembah patung. Kalau punya hajat itu masuk ke dalam, minta sama Hubal itu, terus ambil anak panahnya itu ada tulisannya ya atau tidak. Karena zaman buka usaha, habis itu masuk dalam ambil anak panah. Misalnya iya berarti boleh sudah buka usaha, kalau tidak jangan cari usaha lain. Zaman dulu gitu. Akhirnya kan dulu itu inamal komru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ritsun min amalis syaiton, mengundi-undi nasib. Dulu begitu. Nah, datang Nabi Muhammad begitu menerima wahyu, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan agama, tahu Tuhan itu Maha Esa. Jadi satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Orang kafir pikirannya enak, Pak. Muhammad kok jadi begini? Padahal ponakan masih. Ponanya Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya masih. Para bangsawan itu besar. Muhammad begini sekarang. Kita sayang-sayang, kita ini kok sekarang malah melawan kita. Mau mikir itu yang jadi kalau kata dia, mau mikir itu yang cerdas. Tuhan kita banyak aja kita masih begini. Kok cuma suruh punya Tuhan satu, itu lagi gimana? Pikirannya gitu, Tuhan banyak aja kayak begini. Kok cuma suruh punya Tuhan satu. Udah gitu, disuruh bayar zakat, suruh sedekah. Nggak rasain nyari duit kok cuma duit no gitu. Jadi menurut pikiran dia, akhirnya ditentang, dimusuhi. Nah, Nabi Muhammad namanya berjuang, mendapat amanah dari Tuhan, harus menyampaikan. Dia teguh pendiriannya, Pak. Nah, karena sering bertentangan, namanya masih kerabat, masih paman, masih dan dia orang besar ya. Ya
bagaimana ya? Gimana sebagai cara lah memusuhi Nabi. Sampai pada puncaknya itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain itu rapat di salah satu tempat namanya Darun Nadwa. Rencananya membuat makan. Gimana Muhammad yang baiknya? Usir aja. Cuma kalau diusir orangnya dia balik lagi. Usir dari kampung kita. Nanti balik lagi. Dan terus gimana? Tangkap aja penjara. Nggak bisa kita penjara dia. Emang kenapa? Begengan aja kita nggak mampu. Iya kan paman-pamannya semuanya pejabat. Ya kan? Ada dari tinggal diambil. Bunuh aja kalau gitu. Nggak bisa kita bunuh. Kita sengsara, udah pasti ketangkep kita kalau bunuh dia. Lakunya apa? Caranya dong. Caranya gimana? Tarik pemuda-pemuda dari seluruh kafilah. Pemuda dari seluruh kampung. Dari kampung A, kampung B, kampung C, kampung itu. Terus kepung Muhammad, bunuh rame-rame. Jadi kalau nanti mau ditangkap, tangkap aja semuanya. Kan susah ya kan? Disepakati, makanya Nabi dikepung di mana itu. Akhirnya Nabi sepakat harus hijrah. Nah waktu hijrah, tempat tidurnya Nabi dengan untuk strategi suruh gantikan, dan yang berani menggantikan tempat tidurnya Nabi itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Ini orang muda-muda udah siap mau membunuh itu ngepung rumahnya, cuman nggak berani gedor. Itu bagi di adat Arab kalau kita gedor rumah orang itu aib. Tunggu orang keluar baru nggak boleh dalam rumah. Hanya malam-malam Nabi baca surat Yasin keluar. Di ayat berapa itu? Surat Yasin ayat itu pada ayat 8 sudah mulai Yasin. 8-9 sama namarin boleh. Ilmu yang pernah dipraktekkan Nabi. Membahas apa? Kabar Quraisy. Dulu riwayatnya begitu. Ini riwayat kronologis. Jadi Quran ini wahyu ini turun ada kronologisnya, ada ininya. Inna ja'alna fi. Nah itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa arsalnahum wa hum la yubsirun ya. La yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Aku jadikan di hadapannya penghalang dinding. Sekat. Di baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Dan aku jadikan di belakangnya juga penghalang, penutup ada. Fa'ak sainahum, maka aku jadikan mereka lalu sirun. Mereka tidak bisa melihat. Jadi habis baca itu baca alamin bayi adim satu babang kakbal satu. Fa'ak sainahum fa'um layar ambil pasir. Yuk, lipat. Pada omongan itu semua ini. Jadi pas Nabi keluar, nggak ada yang lihat. Tinggal dia Sayyidina Ali di dalam. Nah, di jalan sudah didekat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu nggak sabar digedor yang ada Sayyidina Ali. Belur Ali dia kan pakai simutnya Nabi. Pikiran Nabi dikebukin. Dan namanya Sayyidina Ali. Udah berani dan itu. Coba anak-anak muda sekarang, kalau ada bapak mau ganti kiainya, malah ngumpet malah. Sama Nabi nggak boleh daripada Nabi yang mantu aja untuk ya iya, Pak Kiai manusia kabur juga ya kan? Kalau jengkol macam lah Pak Kiai ini, kayak kabur ngumpet. Bukan belain, dia nggak bandingin. Daripada Nabi ya kan, ya. Nah, udah dikabarkan Nabi Muhammad lolos, nggak sanggup menunggu Nabi, akhirnya kumpul lagi. Abu Jahal, Abu Lahab bikin sayembara. Siapa-siapa di antara kalian yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiah 100 unta. Itu rokok.
Saya siap bu. Oh, bawa pedang. Dari Nabi, pedang. Ya, begitu dikejar kan Nabi sama Sayyidina Abu Bakar mampir dulu di satu gua, namanya Wasur. Wasur itu tempat banyak pertumbuhan Nabi sama Sayyidina Abu Bakar itu. Bila orang kafir itu udah di sekitar gua pak, sekitar gua. Pasti dia masuk sini. Yang saya tahu, oh enggak mungkin ini. Sia-sia kalau kita mengejar ke dalam sini. Enggak mungkin bagaimana. Siapa tahu, karena dikejar kan kehilangan jejak ini yang kejar. Pasti di sini, enggak mungkin. Enggak mungkin. Lihat kalau Muhammad masuk sini, ini sarang laba-laba mesti rusak. Bila kok di pintu gua itu pak, ada laba-laba gitu. Dari laba-laba. Terus ada burung di pojokan itu gua itu lagi ngeremin telurnya itu udah keanteng aja, nggak ada tanda-tanda masuk sini. Kalau pasti rusak, itu pikir lah, jangan sia-sia. Kalau kita masuk gua ini nanti kita ngejarnya makin jauh, terus lanjut aja, lanjut. Nggak ketemu akhirnya pak. Dari situ ada sejarahnya. Nabi Muhammad mau digigit ular, akhirnya kakinya Sayyidina Abu Bakar yang ditonjolkan nanti yang digigit Sayyidina Umar. Nabi kepalanya disuruh bahan di kakinya untuk istirahat kan, mungkin nahan sakit pak, air matanya netes ke pipi Nabi. Tuh, kamu kenapa menangis? Enggak apa-apa ya, nggak takut pada takdir, inawah ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Inawah ma'ana, semuanya Allah tuh bersama kita. Kenapa kamu nggak sedih? Enggak ya, saya nggak apa-apa. Dan kenapa kamu nangis? Tapi Rasulullah, saya nggak mau bikin engkau. Daripada kalau bikin lebih baik aku yang jadi korban. Tapi itu saya. Coba dia mana itu? Anu nazilu minal Quran mahwa sifal barokatul mu'min. Usap ini kalau itu. Panas banget. Sama kalau ngaji Quran itu kebetulan pas sampai ayat ini ya kan, itulah pertolongan Allah. Maka aku belajar siap, inawah mana? Aku berangkat pak, jalan. Ya, dilalah Surokoh yang ikut sayembara dari belakang. Dua pedang, pas mau bacok Nabi Muhammad, jomblang kudanya mental pak, belum kena belum, buah tuh satu teman, buah kan semua pak, buahnya. Nabi nengok, apa tuh goda ya, gitu kan kira baca kalau Nabi baca kan, apa tuh goda, itu Nabi Muhammad itu diparani bu, coba ketahuan orang mau mencelakai dia, mau bunuh. Masih pelan-pelan apa besok lagi kalau naik bangun tuh kan kita bahas nggak bisa yang dibunuh tuh ada kotor kan nanti lah nggak usah dulu santai aja lah mau kemana sih ya bangunin ada orang lain yang kayak gitu pinjok aja dengar atau tahu ada nggak dibangunin itu apa lagi itu. Sudah jelas musuh, boro-boro mau menghujat-hujat, mencaci maki, jelas musuh nanti bangunin. Tuh kan, malam ya, bersihin, nah, jalan di bawah, lagi jalan lagi, pojok lagi, dia tuh, terang aja loh, pojok lagi, mental lagi pak, ini dengkulnya ambles, dengkul kudanya, bahkan ini lebih kuda kenapa itu bangunin lagi, hati-hati ya, hati-hati, bangunin lagi, bangun, bangun. Akhirnya apa? Lebih bangunin nih pak, mengejar lagi pak ya. 3 kalinya mau ambles kayak tadi, bangunin lagi. Enggak ada apa-apa yang dilus-lus dipijetin mandi kaki mulai dipijetin. Akhirnya pak, juara dikejar, tapi nggak mau bacok. Nyalip, Nabi salib, bos dicegah di depannya begitu, mandek Nabi, loh,
Apa lagi kamu? Taruh tuh, aku mau tanya dulu. Tanya apa? Tuhanmu itu sebetulnya apa sih? Apa Tuhanmu? Dan Tuhanmu itu dibuat dari apa? Jadi pertanyaannya itu Tuhanmu dibuat dari apa gitu? Karena biasanya kan dia buat dari emas, dari apa? Kok bisa begini? Saya ini kamu kok tak tangan tak? Kamu kenapa tadi? Kamu membunuh saya? Iya. Tapi saya nggak berhasil, saya malah ambil ke bumi. Sebenarnya Tuhanmu kan terbuat dari apa? Kok bisa hebat kayak gini? Ini kira, itu yang jawab. Kepada kapan itu? Amin. Tuhan sampai buat dari apa sih? Bingung sama jawabnya. Tapi yang namanya Rasul, ya kan? Diemnya itu diem, menang, dan pikirannya, ingatannya, dan perasaannya menang. Angger menang, itu mesti mening. Paham ya? Sama nara gelmuno, menang, dan menang, pikirannya, hatinya, kemudian perasaannya. Ini apa sebenarnya? Dia itu bening. Dasar laut itu kelihatan. Artinya peka bisa menerima sinyal dari Tuhan. Karena apa yang ada adalah puncak kesadaran. Dapat tahu juga. Kalau kita kan dapat ilham juga enggak. Itu padahal ilham itu ada. Zaman Nabi Wahyu, kalau sekarang kan enggak ada Nabi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada jiwa-jiwa. Nah, di saat mana itu ada kepekaan, sinyal nyambung. Turun wahyu. Tuhanmu dibuat dari apa, man? Siapa Tuhanmu itu siapa kok bisa gini? Hanya apa? Turun wahyu. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Katakan aja Muhammad kepada dia. Buat dia Tuhan itu Allah, namanya Allah. Allah Ahad, dia Maha Esa. Allah Somad. Allah lah tempat satu-satunya menggantungkan segala harapan. Satu-satunya. Dia itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak beranak. Kayak siapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tan kena kinoyo mopo. Tidak bisa digambarkan seperti apa itu. Laisa kami selihi kaitun mukhalafatul awatisi. Akhirnya malah sadar mlebu karena akhlaknya Nabi. Keren ya? Nah, itulah pertolongan Allah. Maksudnya anak. Makanya iza ja'a nasrullahi, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fathu, akhirnya terbuka kota Mekah. Artinya terbuka sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad. Karena pada itu yang kafir berat banyak yang pada itu. Nah, setelah kota Mekah sudah dikuasai Nabi Muhammad, baru ayatan saya dahulu Nabi dinillahi afwaja, baru ayatan nasa. Dan sekarang kau lihat, ro'a itu melihat, baru ayat. Dan sekarang kau lihat, an-nasa manusia yadkhulu, nah mereka masuk bidinillah dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong, tumberuk-tumberuk. Bangga nggak? Bangga nggak? Boleh nggak bangga? Boleh. Ujub boleh nggak? Boleh. Ujub itu bangga. Apapun bangga, buat dimusuhi, mau bisa menang, mau nggak bangga. Betul nggak? Setelah itu apa? Perintah Allah. Asabi, tetapi dong kamu. Bihamdulillah, Ahmid dong, puji Tuhanmu. Mustafir, jangan ngapura kan berjalan. Kira-kira, kalau kamu, kamu puji, minta jalur ngapura kamu kalau pamer. Benar? Ada sesuatu yang nggak baik kan? Jangan ngapura kamu. Tapi yang namanya nabi kan nggak sumber. Kalau kita walaupun salah kan kalau melanggar salah terus. Kalau nabi hidupnya ditegur, dibimbing. Makanya nabi itu maksum. Ayo wasafir, lu ngaku kok, kamu ngaku. Dia memberi pelajaran sama sahabat-sahabat.
menungso itu kepala kaulah wala kuasa illa billah. Itu karena pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah itu pertolongan Allah. Kamu boleh bersyukur. Artinya apa? Sujud-syukur. Makanya sujud itu kan isinya apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Melaksanakan perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ucapannya apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ngikutin ini. Nah, sekarang dipakai untuk bacaan rukuk dan sujud oleh saudara-saudara kita. Kalau kita subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ada saudara kita yang rukuk dan sujud ucapannya itu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ora salah mergo nganggo dasar surat ini. Nah itu waktu itu sujud, jangan gara-gara beda lafal begitu terus ada level biasanya terus yang begitu dianggap Muhammadiyah. Padahal ya kita juga ngono ya ora kok. Iya benar. Nah ini kalau dibahas secara fikih, pun paham ya? Nah, udah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa? Innahu kana tawwab. Innahu kana sesungguhnya dia Allah itu adalah tawwaban, maha menerima tobat. Ya, dia menerima juga. Innahu kana tawwaban, sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima tobat. Jangan putus asa dari rahmatullah. Menungso salah wajar. Jangan takut salah. Kalau kita yakin kita berbuat untuk kebaikan, jangan takut salah. Ya. Salah pernah berbuat itu jauh lebih baik daripada nggak pernah salah karena nggak pernah berbuat. Orang nggak pernah salah. Berbuat apa? Nggak pernah berbuat apa-apa. Orang pernah berbuat nggak berusaha. Salah yang pernah berbuat akan mendapatkan kesalahan dan dia bisa mengetahui kebenaran dari perbuatan salahnya itu nanti. Ini benar. Ya, jangan takut salah. Wong menungso kanggunan salah. Salah tuh ya oke, berapa ya oke lah menungso. Menungso kanggunan salah kanggunan lali. Al insanu mahalul khotowan nisyan. Wes sadar salah. Cek ndang jaluk ngapura ojo putus asa. Jangan wah terlanjur basah. Ya udah manis kalian. Oh jangan. Aduh pakaian busuk. Jangan, enggak ada. Allah innahu kana tawwab. Maha menerima tobat. Tenang aja. Nah, sadaqallahul azim. Lanjut ya. Satu ayat lagi. Nanti masalah yang tadi serokok dilanjutkan di surat Al-Ikhlas. Nah, jadi kalau besok nggak ngaji berarti nggak ketemu sambungannya. Karena itu urusannya surat Al-Ikhlas ya. Nah, belum, ini kita tabat dulu ya. Ya, alhamdulillah. Bisa dipahami ya. Nanti kalau ada hal yang kurang paham, kurang apa, sambil ngopi, sambil ada pemilah, nanti kita diskusi atau kita tanyakan ya, biar kita nggak ada ganjilan. Jangan mulai ngaji malah bawa masalah karena ganjil ya kan. Arab takon jadi takoni kabur ya. Kita enggak, kita duduk manis, sakinah, duduk musyawarah, selesaikan semua urusan itu dengan duduk rapi lah. Nggak usah saling mencaci, nggak usah saling. Yang penting ya itu. Oke. Suratul Tabat atau Al-Ahzab makiyatun. Ya, ini surat Al-Ahzab atau Al-Ahzab itu nama orang Abu Lahab. Makiyatun ini kalau tadi Madaniyah, ini makiyah suratnya. Komsu ayatin jumlahnya 5 ayat. Udah, kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab kayasna narun zatal lahab wa mara'atuhu ammalatal antam Bijihah kambalum min mantan. Pal. Tabat. Al-Ahzab di dalamnya terangkan lama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu wa qala ini nadhirul lakum
Baina yadai ada bin sadidin Pakola ammuhu Abu Lahabin Tabbalaka alihada da'au tanah nazar. Nah, Al-Lahab ini turun ketika Rasulullah diangkat jadi nabi. Di sini kan lama jaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi telah mengundang kaumnya. Jadi ketika Nabi Muhammad terima wahyu, dia menyampaikan risalah dari Allah, kaumnya diundang, Pak. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, tahunya kaum Quraisy itu diundang kumpul di satu tempat. Ya, waqala, dan Nabi bersabda, ini nadhirul lakum, sesungguhnya aku adalah orang yang diutus untuk memperingatkan kamu, untuk memberi peringatan kepada kalian semua. Baina yadai adabin, ya, peringatan kepada di hadapan siksaan sadidan yang amat keras, tentang adanya azab siksaan yang sangat keras. Ya. Pakola amhu, lalu menjawablah umatnya Nabi waktu itu, kaumnya Nabi. Siapa itu? Abu Lahab. Ya, pamannya amhu itu Abu Lahab itu paman, Amun itu paman. Ya. Pakola amhu, maka berkatalah pamannya Abu Lahabin yang bernama Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabbalaka, celaka kamu, man. Celaka kamu. Dasar orang nggak tahu untung kamu. Orang yang merugi kamu, celaka kamu. Tabbalaka. Alihada, apakah hanya untuk ini? Apakah hanya untuk urusan ini? Da'au tanah, engkau telah mengundang kami urusan yang sepele ini. Celaka kamu. Nah, begitu Nabi Muhammad dipatah-patahin sama pamannya dengan suara yang keras, akhirnya apa? Nazala. Maka Allah menurunkan ayat yang bunyinya ada di surat Al-Lahab. Apa isinya? Tabat yada Abi Lahab. Kecelakaanlah, celakalah, binasalah, khosirat, rugilah. Siapa? Yada Abi Lahab. Ya. Kerugian yang besar buat tangan Abu Lahab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab yang celaka. Itu ayat ini begitu. Ya. Tabat yada Abi Lahab Watabar, dan benar-benar dialah orang yang celaka itu. Tabat yada Abi Lahab Watab, celaka Abu Lahab. Dan benar-benar celaka itu yang Abu Lahab, bukan Muhammad. Muhammad ada kebaikan. Kemudian ma'agna anhu maluhu wa makasab. Ma'agna, agna itu kaya, hartanya banyak. Tapi dengan harta yang banyak, dia kuat, kokoh itu, bangsawan, ya kan? Ma'agna, tidak mengayakannya, tidak memberi manfaat, tidak memberi faedah. Maluhu, daripada anhu darinya, maluhu ada kekayaannya. Ternyata kekayaan yang banyak dibanggakan dia jadi bangsawan itu nggak bermanfaat apa-apa, nggak ada faedahnya apa-apa hartanya itu. Maka sabar, dan nggak ada faedahnya sama sekali apa yang dia usahakan. Dengan kekufurannya itu nggak ada. Dengan kekufuran itu nggak ada manfaatnya harta, nggak ada manfaatnya usaha. Kenapa? Kekufuran yang dilakukan diingatkan malah ngamuk, jelingnya malah ngamuk. Dia pikir kekayaannya itu yang mampu memilih dia, enggak ada artinya di hadapan Allah juga tidak ada kekuatan. Bahkan saya selanar, bahkan nanti dia akan dimasukkan, dimasukkan naron ke dalam Zat Lahab, neraka, dalam api neraka yang apa ya, bulat-bulat loh, api gedenya itu. Menceritakan bulat-bulat, hartanya dia nggak bisa menolong, dia nggak bisa, tidak ada manfaatnya, dimasukkan neraka. Bahkan wamro'atuhu, bukan hanya dia yang celaka nanti begitu,
Bang Ro'atuhu dan termasuk istrinya. Istrinya itu bawa-bawa. Istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil namanya. Ya Jamil itu kan cantik ya. Kalau Jamil cantik, Jamil itu bagus lah, ganteng lah. Ya, istrinya namanya Ummu Jamil. Bang Ro'atuhu termasuk istrinya. Bawa-bawa. Kenapa istrinya itu amalatul hatab? Yang sempat menggendong kayu bakar. Ya lah, atop ini kayu yang berduri. Kalau di kampung saya di desa itu bambu pak, bambu yang ada dahannya itu yang kadang-kadang suka. Ya dulu saya suka pre-pre lah, pre-pre itu cari kayu buat masak ya. Dulu saya di tempat mbak saya di kampung suka cari bambu yang udah kering-kering itu loh pak. Kita potongin gitu, banyak jenisnya pak. Nah biasanya cuma buat masak, lumayan. Kan dapurnya dari tanah saya dulu pak. Buat masak gitu. Caranya banyak. Nah ini saking ikut dukung kebenciannya kepada Muhammad, itu sampai istrinya Abu Jahal itu tiap hari nyari itu pak. Boleh carang yang ada durinya itu. Di mana tempat lewatnya Muhammad? Oh dia tahu kemana dia arahnya nih. Haji Husin puasa di darat. Kalau ada durinya untuk menghalang-halangi benojo ngaji dengan Husin. Itu kacau benojo ngaji lono. Itu kerjaannya. Istrinya Abu Lahab. Jadi kalau ada istri suka ngalang-ngalangi mau ngaji itu mungkin bisa DNA aneh. Oh ini kayak oh ambil bojomu ngalang-ngalangi ngaji mungkin kalau dites DNA mungkin DNA-nya nyampe gitu. Jadi zaman dulu ya zaman masih ada almarhum Pak Wapino, almarhum Pak Abu kan yang orang-orang sesepuh dulu lah ngaji masih di situ ini belum enak ini tempatnya kan kita pulang subuh. Padahal ngajinya ya, ini kan karena puasa. Kalau nggak puasa itu jam 11 sudah rampung ya kan, ini baru mulai masuk mau rampung. Memang kita sengaja melekan di rata kalau poso. Kalau nggak poso kan paling jam 11 paling malam. Kan karena dia seneng ngobrol ngopi dulu, akhirnya belajar mulai. Ada kadang-kadang sampai sarungnya ngurung lengkap sampai tekan esok sampai ibu belajar ini belok. Oh ngono kayak udah mungkin lengkap mulai. Beneran di sini kan ini belum tertutup gini, masih ngeblak lah belum rapi kayak sekarang. Oh gue kan dua berapa baik gede, sarungnya melengkap gitu. Itu lewat malam belanja kan, dulu nak belanja dia kan orang kocoran gue, amat jadi. Itu masih tidur, mulai diseneni loh, diumen ini ya. Udah ngaji empat ribu anu. Masa ngaji tekan subuh, mulai mau maju apa tekan subuh? Ngadu kan apa itu? Aku disukai bang, ini loh jawabnya gampang banget. Kamu mesti bersyukur lah. Aku mulai subuh, orang nggak ngaji. Lihat ya orang-orang, saking pengen ngaji, sampai nginep itu ada yang 6 bulan baru pulang. Ada yang setahun baru pulang ya kan? Orang dulu mondok nggak pulang mulu, nggak kayak sekarang. Pulang. Itu masih minggu, itu kan mendingan masih pulang. Tapi pulang ini, aku bulannya bukem nih bulan, aku bulannya masih pulang. Ya, dulu saya ngulung ngeren. Oh itu cuma bujurnya ini kok. Mau ngaji untuk minggu ini, minggu ini. Ngaji itu balik ke jam 11. Oh sorry, ini jam 11. Terus, mulai subuh. Bareng ngaji, biasanya bareng ngaji makan bareng ya. Udah biasa pak, sini bareng ngaji makan bareng. Warga itu turun. Tempat rumah itu ratu ini beli loh. Terus ada tempat ngaji tuh ratu. Ini turun masa penjobrak-obrak, aku nih ya kan. Ngomong pak, iya aku ya. Alih, mau coba ngaji dulu lah, DNA dites. Bojone Abu Lahab itu sampai gitu, alang-alang ngomong benojo ngaji. Boleh sekarang, makanya diterangkan ini Bamro'atuhu hamalata atau termasuk istrinya
Abu Lahab yang suka memikuling carang untuk menghalang-halangi perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Diadab langsung lah itu, ya. Diadabnya langsung apa? Biji dia belum memasak, dan di lehernya biji dia itu, maka pada lehernya itu ada hablun, tali itu dari luluh Pak. Ini loh, dulu itu bambu yang kecil itu Pak, kan suka disisir itu Pak, diseser. Nah itu dibikin tambang gitu loh Pak. Ya pernah lihat ya? Ya kalau luluh itu sebetulnya dari pohon waru kalau luluh. Ya kalau luluh dari pohon waru ya Pak, atau gada, kalau ini sumpring. Bikin tali Pak biasanya dari bambu itu, bambu muda. Nah, ya bambu muda biasanya gue naleni carang, pas boleh carang nanti ditaleni itu. Dan dilalah pas istirahat, cara apa? Tali yang buat naleni carang itu kan kalau istirahat kan belum dipakai di kalung leher gitu, di kalung ini tak di kalung lah. Dilalah pas dia istirahat itu dia belum memasak gitu ya. Nah itu dari cabut. Jadi pas istirahat gitu tiba-tiba itu talinya itu nyekek lehernya itu Pak, mati di situ, mati kecekek tali yang biasa dipakai nyegat itu sama rata atau ini zaman terawih ini tujuannya zaman ceritanya seru mungkin gitu. Ini kalau dipakai sinetron atau drama ya, drama pendek gitu, apa namanya ya, drama atau apa, bagus lah. Karena jadi Nabi Muhammad selalu ngomong sama ini yang paling panas sama lah, jadi bukan dalil lah, dalil ya. Tapi yang dari bojone Abu Lahab yang mana sama? Bulastri. Betul sih. Ini apa Pak sebenarnya? Nah ini kan bedanya kalau terawih berarti tiba ambil tabat yes selesai akhir terawih. Jadi nyebutnya itu nggak usah ribet-ribet. Usoli sunat terawih aku jangan langsung ada akhirul tarawih ini jami'at rahimakum pakai jamaah nulis tabat yes ini tinggal sekali terus ngerti kan daripada ribet akhir tarawih. Boleh orang bahasa Arab dua mak akhirul tarawih rakaat ini jami'at rahimakumullah. Oh nggak pakai sunnah, mau wes ngerti nek tarawih sholat sunnah alhamdulillah orang sing urung rampung do bali. Iya. Iya. Ya TKB bisa dipahami ya. Dipahami sadaqallahu azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kemudian tabarukan kita kitab Al-Ibris 5 kitab Tafsir Al-Qur'anul Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir segala lain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat An-Nasr dan surat Al-Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Batabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah
wa rizqan halalan thayyiban wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula waktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma